Assalamualaikum. Hello everybody. How are you today? I hope all of you are fine. Okay. Tetap bersemangat dan jaga kesehatan. Today we will study about historical context. Have you heard about historical context? Pernahkah kalian mendengar istilah historical context? Okay, let's discuss it. Today we will study about what is the historical recon. Jadi apa tuh historical recon itu? And then about what is the social function of historical recon. Fungsi sosial dari historical recon itu apa sih? And then what are the generic structure of historical recon? So in here we will study about the generic structure of historical recon, struktur dari historical recon, and then what are the language feature of historical recon. Jadi mengenai di sini kita akan mempelajari mengenai unsur kebahasaan dari historical recon. The first we will study about what is historical recon. So historical recon is a text retell a sequence of past event regarded as historically important. Jadi historical recon itu adalah teks yang menceritakan kembali mengenai serangkaian ataupun urutan dari kejadian masa lalu yang dianggap sebagai peristiwa bersejarah yang penting begitu. Kemudian next, we will study about the social function. The social function of historical recon is to retell about historical event. Jadi untuk menceritakan kembali mengenai peristiwa-peristiwa bersejarah. The historical recon purposing in informing and it can be so entertaining. Jadi bertujuan juga untuk menginformasikan ataupun menghibur, bisa dua-duanya. Kemudian next about the generic structure of historical recon. What is the generic structure of historical recon? The first is orientation, and then event, and the last is reorientation. Apa tuh orientation itu? Apa yang dibahas di orientation itu? Yang pertama, di orientation itu kita membahas mengenai pendahuluan ataupun pengenalan mengenai tokoh, kemudian kapan terjadinya, di mana terjadinya, itu di orientation. And the next is about event. Event itu is talk about serious event that happen. Jadi menceritakan mengenai serangkaian peristiwa yang terjadi, tentunya chronologically. Jadi harus berurutan secara kronologis, begitu, tidak boleh mencar-mencar. Kemudian the last is about reorientation. Reorientation di sini kita membahas mengenai rangkuman dari awal cerita atau pandangan penulis tentang cerita recon tersebut. Jadi bisa juga berupa pandangan dari penulisnya atau bisa berupa rangkuman dari cerita, awal cerita sampai akhir, seperti itu. And next about language features atau unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaannya yang pertama adalah use specific participant. Jadi di sini itu di historical recontext itu menggunakan partisipan yang pasti, misalnya I.R. Suparno, kemudian Muhammad Hatta, itu sudah jelas begitu spesifik jadinya. Kemudian use past tense, menggunakan past tense karena historical recon itu menceritakan mengenai kejadian bersejarah di masa lalu, makanya tensesnya menggunakan past tense. Kemudian use adverb. What is adverb? Adverb itu kata keterangan, bisa berupa mengenai adverb of time, kemudian adverb of manner,
dan sebagainya. Jadi bisa berupa keterangan waktu, keterangan cara, keterangan tempat, seperti itu. Dan use adjective. What is adjective? Adjective is kata sifat. Jadi menggunakan kata sifat. Example like strong. Kemudian apalagi ya? Tall, seperti itu. Jadi menggunakan kata-kata sifat bisa yang contohnya kalau bahasa Indonesia ya kuat, rajin. Terus the last use conjunction. Apa tahu conjunction itu? Conjunction is kata hubung. Jadi menggunakan kata hubung. Example for finally, before, after, and etc. Next, we will discuss about text. Di sini ada contoh teks historical record. Jadi kita akan membahas mana sih yang merupakan orientation, mana paragraf yang menunjukkan event, and then mana paragraf yang menunjukkan reorientation. Oke, let's discuss it. Di sini paragraf pertama itu adalah orientation. Mengapa? Karena di paragraf pertama itu menceritakan mengenai latar belakangnya. Jadi kapan terjadi, di mana terjadinya, seperti itu. And in paragraph 2 it's tell about series event. Jadi eventnya apa saja, kejadiannya itu apa saja. Nah, di sini disebut dengan events. Nah, membahas mengenai kejadian-kejadian. Nah, the last is called by reorientation. Why? Because the paragraph is content of rangkuman dari awal cerita sampai akhir. Makanya ini disebut reorientation. Okay, thank you for your attention. See you.